Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi asy-syarafah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah sekalian muslimina Alhamdulillah. Alhamdulillah to siti ngajama mampuhi terjaga kalau sesederhana Allah Subhanahu wa taala. Nasaba pamasina do di mana sabari atau padangka rapi yang normal lagi. Nasaba situngan nasan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mawasabal jamaah fashhadu lahu bil iman. Dari kuangka selesuramu matinuru law memberi jamaah nasanarita fashhadu lahu bil iman. Sabdiri makada tau apa itu ya. Jadi insyaallah ini mana yang PH dari kue tahu mata pak mana ya. Orang-orang beriman semuanya. Maka tawar iman, peratai narampe nabi kita makada inna Allaha yu'ti ad-din ila ma yuhib. Yero Allah Ta'ala narik ko urusan agama magala tema berjamaah, magala tema ngaji, mawata mau puasa akai nabi kita inna Allaha yu'ti ya, ad-din ila ma yuhib. Berarti tahu nak puji-puji pun Allah Ta'ala itu. Beda dengan urusan dunia, nasa nabita wa inna Allaha yu'ti ad-dunya ila ma yuhib wa man la yuhib. Dari keurusan dunia lino, jama-jamang, doi, warang-parang, ulawan dan sebagainya, jama-jamang nasa nabita rata. Nawere maraki. Mau kafir, mau muslim, tau matapa deh nama tapa, mau salat tanya salat, dari keurusan dunia, nasa nabita, nabagi rata. Jadi aja tuh heran, magaru Cina yang rata-rata sogik malam, mega doina. Jadi urusan dunia kata Nabi, ya limah. Tapi belum tentu nak puji. Belum tentu nak puji. Tapi dari komaraji kima berjama, latu ki koma sigie, itu saya ditandra makada napoji ki pung Allah Subhanahu wa taala. Jadi si mata kima syukur Allah Taala, sebab kawanan muki rapi masih. Hadirin sekalian sama-sama berbahagia. Angka 2 melo palampura ki sebelum memulai pengajian ini. Yang pertama sebenarnya dek pau rapi doktorok ya. Ini tinggal 2 bilangkah, jadi kedua kita ujian, tinggal ujian tertutup, habis itu baru ujian terbuka namanya. Jadi kalau ujian terbuka itu udah promosi, napet wanding yoli doktor. Tapi kok sudah ujian tertutup, barulah di situ biasa wanding dipasang kandidat. Jadi kedua bisa. Mohon doanya semua, mudah-mudahan dilancarkan segala urusan. Mulai kapan dari kode ulise kampungnya, mulai Januari selesai. Tapi nasabah lise sudah kampungnya, mungkin Februari napa selesai segala. Alhamdulillah lah kuliah. Yang kedua, masalah judul pada malam hari ini, alhamdulillah. Sebenarnya temanya agak berat ya, tapi saya biasa suka judul seperti ini. Jadi tantangan dan harapan umat Islam di Indonesia. Sebelum kita bahas ke sana, ada
3 generasi, angka 3 generasi pernah mencatat dirinya dalam sejarah emas Islam. Coba pada tabuk kai gare bobota kita angka 3 generasi purana pesu kung Allah Ta'ala kulinoe, dan itu bisa dikatakan generasi hebat ya, generasi hebat. Bukan hanya hebat fisiknya, dia nama watak bawang watak kalena, tapi tangguh jiwanya. Dari kuat bicara mental itu ruh jiwa diga pada magu kue salange mega jumlahna makanya pak fisikna, tapi dari koyol 5 musuh belum tentu belo hadir salange magu kue. Tapi dulu namun 10 mi tahu newatoto seratu namun seratu mi sahabat na nabita tentara na nabita nuleto moloi sisa buto kafir, tapi maku kue salangnya maku kue pak. Posisi umat Islam sekarang itu jumlahnya 1,7 M, 1,7 M, terbesar sedunia. Dan kebetulan penduduk muslim paling banyak di dunia ada di Indonesia. Kita ini mayoritas di Indonesia. Nah, tapi belum tentu. Dari kemele yoli loma musuh, belum tentu melon no. Nah, ini 3 generasi pak. Coba kita kupas satu-satu. Yang pertama ada namanya generasi sahabat. Ya, generasi sahabat. Aga alabirannya ya generasi. Ini generasi, ya, generasi gurunya, Andre guruna, ustazna, Nabi langsung. Nabi langsung pak gurui. Nabi langsung pak darasai. Nabi langsung pak kalepui. Ini generasi sahabat pak. Nah, tahun 673 Masehi. 673 Masehi. 5 tahun setelah meninggal guru ini, ya, 5 tahun purana matena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia anak guru pak, yang kemudian disebut dengan generasi sahabat, itu bisa menaklukkan Yerusalem waktu itu, Romawi. Coba lihat, baru 5 tahun setelah dididik oleh guru ini, Nabi sudah bisa melawan Yerusalem. Itu Yerusalem dulu salah satu ibu kota Romawi. Romawi ini tadinya atau Sambara pak, termasuk negara adik kuasa, negara adidaya. Kalau sekarang mungkin Amerika, Cina dan Rusia. Kalau dulu di zamannya Nabi angka 2 negara adik kuasa, Romawi dan Persia. Coba tiba-tiba ini generasi sahabat bisa melihat ke atas dan mau menghadapi generasi Romawi ini, pasukan Romawi. Dan lebih hebatnya lagi pak, coba ya, itu hebatnya. Berapa jumlah pasukan Muslim waktu itu? Jumlahnya hanya 30.000 pasukan. 30 misabu pak, salangnya watero, abawa senjata pas-pasan. Deka balilina, bangku toga tidak mau, deka bang. Ini biasa teman-teman tahu gini dari kalau musuh lengkap paburakan. Tapi sahabat Nabi tadi kakak basedimu. Dengan jumlah 30.000 pasukan itu mau menghadapi jumlah Romawi yang ada di Yerusalem dengan kekuatan 250.000 pasukan. Itu kan Pak. 250.000 melawan 30.000. Nah, saya tahu ini temi kalau tuh ya nih. Temi bawahnya 250.000, mal ini 30 Pak. Coba lihat. Dan lebih hebatnya lagi, nah ini, lebih hebatnya lagi, 30.000 pasukan ini dipimpin oleh anak muda. Namanya Osama bin Zaid yang waktu itu umurnya baru 10 tahun. Coba lihat. 10 tahun. Memimpin 30.000 pasukan melawan 250.000 pasukan. Alhamdulillah mampu mengalahkan Romawi waktu itu. Pertanyaannya, agar kira-kira Pak Guruan
Kegi mas sekolah ya sahabat. Agak apa sekolah? Masa ba mega tahu matandre pad di sekarang. Matandre sekolah na. Belum tentu melo tawa gabung di pasukan itu, belum tentu. Makanya muncul pertanyaan, agar kira-kira apa guruan Nabi tak? Kok bisa lahir generasi seperti ini? Kesimpulannya ada di ucapan, jawabannya ada di ucapan Umar bin Khattab. Aga nasang pangulut ta Umar bin Khattab, ta'addabu thumma tata'allamu. Ye kurikulumna sekolah waktu itu. Inilah konsep pendidikan para sahabat waktu itu. Ta'addabu thumma tata'allamu. Pakanjaki yolo ampemu napa ko mas sekolah. Ye lo kurikulum. Dekali. Dia nama kada namita guru kilo bahasa Inggris, pakanjaki matematikamu. Jadi kesimpulannya adalah adab pangkaukan. Ini nomor satu, Pak. Ini yang hilang dari umat Islam hari ini. Makanya miris. Jadi isu yang ada di Pindrang, Pak. Ini mohon maaf, kita buka aja. Isu yang ada di Pindrang ini, itu sudah jadi isu nasional. Masa sih Ustaz si teori yang santrindang ini terlepas dari benar apa tidak? Nanti kita bahas seperti apa konsep pendidikannya Nabi itu. Debetulnya cocok itu si garu-garu Pak, ada pesantren itu. Dan cocok. Jangankan santri, ustaz lebih matandre setan ustaz daripada santri, Pak. Saya panggilnya dari peri matandre pada disegang. Peri matandre itu setan nak kiri. Matandre itu panglima nato apa turun. Hanya siapa? Nah ini. Jadi inilah konsep pendidikan Nabi. Ta'addabu summa tata'allamu. Sebelum maguru ko, sebelum matandre sekolahmu, pakanjaki yo lampemu. Ini satu. Ini generasi pertama, Pak. Ternyata konsep pendidikan Nabi adalah adab. Yang kedua, generasi Salahuddin Al-Ayyubi. Ini Salahuddin Al-Ayyubi tahun 1187. Tahun 1187 mampu mengusir pasukan Salibis kafir, Pak, oleh Eropa. Itu pernah menguasai Masjid Al-Aqsa selama 90 tahun. Jadi kalau Yahudi sekarang dia pernah kena 10 tahun, napero 10 tahun Yahudi itu. Tapi dulu orang-orang kafir di Eropa pernah menguasai Yerusalem selama 90 tahun. Coba eganna pasukan nasalange, pemimpin Islam silih berganti ingin menaklukkan Yerusalem ini, membebaskan Yerusalem dan angkat. Tidak ada yang bisa menaklukkan dan mengusir penjajahan. Nanti yang muncul dan bisa mengusir itu adalah Salahuddin Al-Ayyubi tahun 1187. Pertanyaannya, agar kelebihan Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi nare kumakutana kimakukoy, Pak, generasi terbaik. Yang pertama tapakutanan kegi mas sekolah. Niga ustazna, niga guruna. Mega guruna ye Salahuddin Al-Ayyubi, Pak. Tapi yang dicatat oleh sejarah angka 2 asang. Yang pertama Imam Al-Ghazali dan yang kedua adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya, Imam Al-Ghazali dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Inilah 2 guru ustadz yang melahirkan yang namanya generasi Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, kira-kira bagaimana konsep pendidikannya ini ustaz? Agan apa guru ini? Ada seorang ilmuwan kontemporer namanya Dr. Irsan Majid Al-Kilani. Pure Moki Bobo, Pak. Itu judulnya Hakadha Zahara Jailul Salahuddin Al-Ayyub. Ye boboe pure napateang ibu iceta ko Israel. Jadi Israel itu geram, marah. Mica Israel nare ko iceta ye boboe. Ye boboe mapabitaw-taw ye boboe, Pak. Nare ko ibaca ye boboe. Tak pamelo tema musuh. Jadi judulnya itu adalah Hakadha Zahara Jailul Salahuddin. Seperti inilah cara melahirkan generasi Salahuddin Al-Ayyubi. Kesimpulannya apa di situ? Apa kesimpulannya? Okor boboy. Kata
Dr. Majid Irsan Kilani, konsep pendidikan Imam Al-Ghazali dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah tazkiyatun nafs. Jadi palisi loriale. Ini cara Imam Al-Ghazali mendiagnosa penyakit masyarakat waktu itu. Pada di makukwe Pak, mega bawa minta we. Namun akan lucu kita kapere makukwe di tota kedo. Ita deh. Namun agere ki kapere makukwe di tota kedo. Dulu di zaman Salahuddin Al-Ayyubi seperti itu Pak. Pada biasa. Jadi ero dasangan reguruta Imam Al-Ghazali, masalah kita hari ini, waktu ero ya. Penyakit kita hari ini adalah tania nasabah makuraki. Tania nasabah degaga senjata. Tania nasabah degaga doi. Ini lasat tamaku kue nasa Imam Al-Ghazali waktu itu adalah masalah. Atita mental yang bermasalah, mental. Jiwa yang bermasalah. Maka cara beliau untuk mengobati penyakit ini adalah konsep tazkiyatun nafs. Padamu dan rupa. Coba, angka 2 generasi, nareko sahabat dan nabita, adab nareko Imam Al-Ghazali namanya tazkiyatun nafs iyamua. Tazkiyatun nafs dengan adab sama. Adalah membersihkan jiwa dulu. Malat de papuji lori rinoi. Makanya dulu Imam Al-Ghazali Pak, itu Imam Al-Ghazali, ulama yang paling ditunggu-tunggu fatwanya, ye panrita Pak, paling itajang mapasu pendapat supaya dia mengeluarkan fatwa pendapat, agar dia mengeluarkan fatwa silahkan berjihad, ayo berjihad. Tapi Imam Al-Ghazali tidak pernah mau mengeluarkan fatwa itu. Dia namelo. Maka tania ye masalah. Masalah kita hari ini adalah ini. Hati ini Pak. Mita mau pita we. Dari kalau kama musuh nika jaga bene kumonri. Nika jaga warang para kumonri. Agan andre anakku. Agan andre bene ku. Mika mau piaro apa ke? Ini Pak. Jadi sudah ada 2 generasi sama cara konsep pendidikannya, yaitu masalah ampe, pangkaukan. Kemudian yang ketiga ada namanya generasi Muhammad Al-Fatih. Nih Muhammad Al-Fatih. Agak tahu sih kelebihannya ya Muhammad Al-Fatih. Ini Muhammad Al-Fatih tahun 1453 berhasil menaklukkan benteng Konstantinopel, Turki hari ini. Itu Konstantinopel Pak. Si sapu talur ratu tahun umuruna. Dega aga tau mulai tembus ero benteng ero. Bukan hanya umat Islam, bangsa-bangsa lain ingin menaklukkan benteng itu, tapi dega aga mulai. Maka tak ada pertahanan di benteng Pak, Konstantinopel. Tapi ternyata bisa ditaklukkan oleh bocah anak becu Pak, Muhammad Al-Fatih. Siaga umuruna batero 10 arwah tahu. Cuma 18 tahun bisa menaklukkan Konstantinopel itu. Pertanyaannya, niga guruna, akan apa gurui? Kalau generasi sahabat tadi, gurunya adalah Nabi, pelajarannya adalah akhlak. Generasi Salahuddin Al-Ayyubi, gurunya adalah Imam Al-Ghazali, pelajarannya juga akhlak. Kalau yang ketiga ini sama, pada bui. Gurunya adalah Muhammad Dik Syamsuddin dengan Syekh Al-Qurani. Dan ternyata Pak, padamu batin apa guru? Yang dibenahi dulu, yerol napakan jaki adalah akhlak, ampi, pangkaukan. Jadi kesimpulannya, ini 3 generasi ini Pak. Ini 3 generasi hebat yang pernah lahir. Satu kelebihan mereka adalah ampeyolo. Inilah tantangan terbesar kita hari ini Pak, umat Islam di Indonesia adalah pendidikan. Ada kau bicara ekonomi, ya rosalangi Pak, angka doi degaga doi, tate joka. Tidak pernah dalam sejarah Islam itu, Islam ini digerakkan oleh uang dan angka. Niga presidennya, pemimpinnya, tidak pernah, tidak pengaruh. Politik itu tidak pengaruh Pak. Jadi tidak pengaruh itu politik. Namun niga presidenta, namun Salahuddin Al-Ayyubi presidenta, nareko raya bermasalah, salah mana tuh? Jadi yang perlu diperbaiki di sini adalah konsep pendidikan. Inilah tantangan terbesar kita hari ini, Pak.
Pekotosi carana Indonesia oke. Ini pertanyaan kita sekarang, bagaimana konsep pendidikan Indonesia hari ini? Coba kita lihat. Agak konsep pendidikan Indonesia. Coba buka gare undang-undangnya. Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 nih tentang undang-undang pendidikan, Pak. Tujuan pendidikan nasional. Ini tania bawa pesantren semua, mau umum mau pesantren, tujuan pendidikan nasional di Indonesia, artinya akad tanah pendidikannya ke Indonesia adalah mencetak generasi bertakwa, beriman dan berakhlakul karimah. Itulah tujuan pendidikan nasional kita, Pak. Nah, cuma pertanyaannya, itu gari anak Pak. Mulai dari TK, SD, SMP, SMA, latu S1, S3, angka kan angka, cara mengukur kelulusan anak kita ini berdasarkan iman, takwa dan akhlak karimah. Coba. Atau ini di mana ini? Biasa waktu kita lulus, yang diukur lulusnya itu rajin ke masjid atau gimana? Coba garis. Mestinya Pak, mestinya dari komelo tepa lulus iya wijaya, ya, standar kelulusan anak kita ini kan beriman, bertakwa, berakhlak. Minimal anak kita ini 5 waktu ada di masjid. Minimal itu. Coba aja garis. Angka kan angka pakutan anak ke ujian negara gitu Pak. Eptanas tuh, UN berapa rukun Islam gitu. Padahal di situ jelas tujuan pendidikan nasional adalah mencetak generasi beriman, bertakwa dan berakhlak karimah. Atau coba kita baca kembali, buka lagu Indonesia Raya. Coba, engkau bakal apa lagu Indonesia Raya kan? Salah satu bait lagu Indonesia Raya itu Pak adalah bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Tidak ada dalam bahasa Indonesia itu, tidak ada dalam lagu Indonesia Raya, bangunlah tolnya, bangunlah jembatannya, bangunlah. Lihat, amanah orang tua kita dulu membuka Indonesia ini adalah bangun jiwanya, jiwa dulu. Iya lepakan jaki. Inilah masalah kita hari ini, Pak. Iya masalah kita hari ini, pendidikan kita, sistem pendidikan kita. Jangan bisa mengharap, mohon maaf nih tabe mana, jangan bisa mengharap umat Islam ini bisa berbicara banyak. Dari kober masalah mopi ini, sistem pendidikan kita. Ini kritik ke dalam, miris Pak. Ini mohon maaf nih, 3 minggu yang lalu atau bulan lalu lah, muncul undang-undang pendidikan nasional itu kan, keputusan Menteri nomor 30. Kan ada angka kalimat koroba, kalimat meragukan. Itulah yang dikritisi oleh cendekiawan muslim kita. Jadi salah satu bahasanya di situ, anak ini, ya, anak ini, kalau dia berhubungan badan, mohon maaf nih, antara mahasiswa dan mahasiswi berhubungan badan, ya, siruntu pada siruntu regel. Kapan dia sama suka, berarti tidak boleh dipersoalkan. Itu yang kita pahami. Coba itu kan. Kalau ini berlaku, ini naga bedana ini Pak. Orang timur dengan barat, yang bisa membedakan timur dengan barat sekarang adalah nilai, akhlak, pangkaukan. Kalau nilai ini udah hilang, ini gak bedana ini dengan barat. Barat itu Pak, barat. Dari kolat tuh nih, narapi nih umur anak nasab 2 tahun. Inilah potomatoa, orang tua tidak boleh lagi menegur anaknya. Nareko si boleh candrina, mau maaf nih. Upana narapi nih umur 10 tahun si boleh candrina, maka orang tua tidak berhak untuk keberatan. Ini yang mau kita terapkan di Indonesia. Iya kami layala sistem pendidikan Pak. Masalah mana gitu? Masalah mana? Makanya tadi di awal saya bilang, saya sampaikan, ini sistem pendidikan kita, terutama pesantren. Ini di Pinrang ini, Riolo Pak. Riolo Pak nama Lere. Mohon maaf, ini kritikan karena saya lama di sini. Saya 6 tahun pesantren di DDI. Di DDI
Itu malere metoi. Jadi nareko angka kasus ustaz namanya anak santrina itu memang rawan Pak. Si garu-garu mana korlal? Coba deh, aga nasa nabita ini. Coba yang kali nggak deceng pengajaran nabita. Muru auladakum bis shalah li sab'i sinin. Wadribuhum li asyri sinin wa farriquhum fil madaji. Parentangi anak memasumpajan nareko narapiwi umur 7 tahun. Umur 7 tahun. Nareko narapi umur 10 tahun. Nah depan nail masumpajan wadribuhum callai. Dan ada satu lagi di situ kalimatnya wa farriquhum fil madaji. Yerowijai Pak, orane makunrai nareko angka anak ta orane makunrai narapi ni 10 tahun nasa nabita farriquhum bedakan kamarnya. Dena na coco yaitu wijai anae si kamara nareko narapi ni 10 tahun. Namu masalah surang. Namu si pondri. Detoda coco si kamara. Makanya coba tanya tengok ite gare bola ta, bola kita itu rumah kita, apakah sesuai dengan standar syariah atau tidak? Ajak kami malapungan dengan ekor lalat. Ini, itu di rumah. Jelas-jelas masalah surah Pak. Jelas-jelas masalah surah, si puanri, aswaso, pada indok na pada mana. Tapi nasa nabita, upan narapi ini 10 tahun, wajib. Ini wajib. Tanya sunnah. Wajib ipasara ya, ipasale kamar jadi dia itu na cocok pemali si kamar wijai anata orane makunrai nareko narapi ini 10 tahun. Mega undang-undang koroba. Sebenarnya ini kajiannya panjang. Pada itu anaknya jangankan antara perempuan dengan laki-laki, antar laki-laki saja dia na cocok saya di kamar mandi na duai. Ini cocok pemali itu. Pemali. Dia dah cocok makunrai pada makunrai dia dah cocok. Pemali itu makunrai pada makunrai si kamar. Saya di kamar mandi na dia dua. Ya apa masa horok kemana? Ya kan? Ini si puantri. Bagaimana dengan pesantren? Ini pesantren apa wae malu galat dai. Malere. Si garu-garu anak makunrai orang ekor ustazna. Saya kan ustaznya. Memang ustaznya ini mahramnya atau bukan? Pemali itu Pak, dia nak cocok itu ustaz itu. Berjamaah semua santri makunrai dia cocok pemali itu mahram tuh. Dari situ saja nak anda nih undang-undang itu. Nak anda nih undang-undang itu. Dia nak cocok santriwati makunrai ye, jamak si bawa ustaz na orangnya dia yang cocok pemali. Dan dia mahram. Kapan narapi ini umur balegakna, dia nak cocok itu. Nah ini satu pesantren si garu-garu mana kau bilang? Peko caranya lah kejadian itu Pak. Jadi saya baca itu beritanya itu. Ini memang malere Pak, malere. Ini tantangan umat Islam hari ini di Indonesia adalah konsep pendidikan kita. Paralli roba cede roba. Paralli roba. Pada di sekolah aja mena nereke muma dampang maraja, aja mena nereke nareko sekolah negeri. Nah sebenarnya sekolah negeri itu warisan Belanda. Warisan Belanda itu. Idi santri berdarah-darah, tomat-tomat tasalangi berdarah-darah memerdekakan Indonesia yang dinegrikan sekolah Belanda. Yang sekolah pesantren yang berdarah-darah sampai hari ini tidak dinegrikan. Coba itu kan. Waduh raka ki Pak. Mau busuk ki. Itu kan belah tanah Indonesia ini Pak. Dari Sabang sampai Merauke itu yang berjuang mohon maaf nih. Tapi Maraja yang berjuang untuk Indonesia ini hanya Ustadz Kiai. Dulu yang paling banyak itu Ustadz, Kiai dan santri. Mestinya yang dinegrikan, yang di PNS kan itu ya ustaz-ustaz Pak. Tapi yang dinegrikan yang mana? Sekolah warisan Belanda. Coba itu kan. Dan itu sekolah warisan Belanda si garu-garu anak ekor Pak. Si garu-garu dia yang cocok itu kembali. Ini tantangan kita hari ini. Tapi bagaimana caranya mengubah konsep pendidikan ini? Alai tanah Imam Al-Ghazali tadi Pak. Aku ini memang guru. Itu Imam Al-Ghazali, dia melihat kondisi negara waktu itu tidak bisa dirubah. Imam Al-Ghazali. Jadi itu Imam Al-Ghazali nalapas sangin lo kampungnya.
Imam Al-Ghazali menyingkir, keluar, pergi ke kampung-kampung, ke desa-desa, mempatindra pesantren. Itulah caranya Imam Al-Ghazali dulu. Dia tidak bisa merubah semua kondisi hari ini. Jadi apa caranya? Anak-anak ini yang kita selamatkan. Generasi ini yang kita selamatkan. Gimana cara menyelamatkan? Dia buka pesantren. Namanya An-Nizamiyah. Pesantren Imam Al-Ghazali itu. Jadi apa kata Imam Al-Ghazali? Jangan ganggu saya. Jangan minta fatwa jihad. Tunggu 20 tahun, 30 tahun lagi. Akan lahir generasi Salahuddin Alayubi. Jadi matanya itu Imam Al-Ghazali, Pak. Napa itu? Ijazahnya itu Imam Salahuddin Alayubi. Dia nasi rapi, jadi dia murid langsung. Cuma konsep pendidikan Imam Al-Ghazali itulah yang melahirkan Salahuddin Alayubi. Ini tantangan kita hari ini masalah pendidikan. Jadi miris. Jadi masanya ini kok ada lagi undang-undang seperti itu. Seakan-akan ingin menjauhkan antara agama dengan pendidikan ini. Itu yang terjadi di Pinrang ini belum ada apa-apanya. Coba cek di kota-kota besar itu. Cek Pak, di kota-kota besar. Antara mahasiswa dan mahasiswa itu. Itu sudah banyak pelaku aborsi. Aborsi. Ini. Lahir di luar nikah kan. Hamil di luar nikah. Itu kejadian sudah. Ini parah. Nah, kemudian apa harapan kita untuk umat Islam di Indonesia ini? Karena ada tantangan pasti ada harapan ya. Jadi para lutai pau-pau rampe-rampe wan salender. Karena kalau tidak ini makukoi wahai maladai. Salah pilih ke pesantren. Jangankan pesantren, jangan sekolah umum, pesantren lagi narik masalah tamat sih. Bermasalah. Saya 3 hari yang lalu, 4 hari yang lalu pergi ini studi banding di Banten, Jakarta sampai di Bogor. Belane ro tomatoi Pak. Iya tomatoi na bajaga ngatike ku PP. Mau banding ke hotel hanya untuk mencari sekolah untuk anaknya. Coba deh. Watana mau nggak sekolah mau gue? Nah, padahal tuh angka doi daru. Malah sama mobil udah. Tomega doi na bingung mau dimasukkan mana anaknya ini supaya selamat. Karena neita matana Pak. Makita matana anak-anak itu dia kagak. Kacau balau itu. Akhirnya dia cari sekolah pesantren yang betul-betul sesuai dengan standar Islam dan punya kualitas. Nah, punya kualitas. Harapan kita hari ini adalah alhamdulillah sebenarnya Pak sudah menjamur sekolah-sekolah Islam yang berkualitas itu mega nih. Tapi saya di masalah masoli mana nih? Masoli. Angka sekolah Pura Ulawi Kolembang uang muka na bawang, uang muka Pak. Napa telo tamang ibadah nih 10 juta. Wah. Kok caranya pertama naik koro? 10 juta. Bulanannya 7 juta. Wah. Dari itu nilai rawiwan saat ini. Ada yang lebih parah lagi, ada di Serpong tuh, Serpong. Uang mukanya 140 juta. SMP Pak, SMP. Legal. Artinya maka suatu teh kalau tepat taman sekolah makan jahe. Mega sekolah salang, udah banyak sekolah Islam. Tapi saya di lagi masalahnya, masoli ladai. Paling masempo maku kue patah 2 juta. Ada kuangka sekolah tas di juta ai. Mas sekolah-sekolah artinya tapi biasanya yang mahal begitu deh tuh kan lanyai barakai. Aku biasa mega santri Pak Bali-Bali Pak. Dia nama Sasa, dia nama Nasu. Ya ruang ke Ulawi ko Banten Pak. Ya ruang rewe langsung ada di depan dia. Pokoknya yang antara kalat diulona kamarana. Mandre mani bawang. Ye pandai aja pakai doi. Angka matu malai. Alena tuh bisa. Jadi sudah ada yang cuci piring itu. Tanya alena. Pokoknya ya santri anak-anak mandre bawa jauh. Tapi agak kekurangannya. Biasa yang anak-anak begini Pak Bali-Bali. Nah, tidak ada ruh di sini, dia gak ada ruh. Artinya nama kanjamotoje sebenarnya sekolah tak kumai Pak. Mega barakana. Cuma para lui kita evaluasi bersama tadi itu. Supaya tidak terjadi lagi kejadian seperti itu.
Nasabah ipas sarak lagi belum tentu, apalagi ku si garu-garu lalakor. Nah, kemudian berita gembira juga hari ini, alhamdulillah di Indonesia ini sudah menjamur rumah-rumah tahfiz. Mega na sekolah pak kapal apa? Demo nama wate temu apa kapal oke? Kalau tidak salah kolangan katona kapal rumah tahfiz. Saya kebetulan di Batam ketua ikatan rumah tahfiz Kota Batam, dan itu pertama di Indonesia. Jadi sekarang itu sekolah pak kapal dekalaigai ke Batam. Yang mendaftar di kami itu sekarang sudah ada 110 rumah penghafal Al-Quran. 110 itu yang mendaftar, yang tidak daftar nih kamu apa? Coba se-Indo di Batam saya. Artinya alhamdulillah semangat giroh orang tua untuk masuk. Saya ya angka tuh 10 talu Pak rumah tahfiz ku kelolero, 10 talu rumah tahfiz, setiap saya buka langsung penuh. Langsung penuh. Ya silalu nangka lagi mat telepon. Tak buka mau kapan daftar lagi? Tak tutup nih. Artinya apa? Toso gimana ya Pak? Tomi kemana doi? Dulu itu Singapura, 7 tahun yang lalu Batam, 7 tahun yang lalu, pokoknya anak-anak itu dapat tami ko sekolahnya gimana supaya bisa diterima di Singapura. Itu dulu cita-cita orang tua di Batam tuh. Jadi dapat sekolah anak-anak bagaimana supaya bisa tembus di Singapura. Oh kok Singapura Pak, dolar gaji. Paling mariawa 70 juta sih ulah. Ya kita terima teman jama kok. Ya kau mau patah yang kata gaji tak 300 juta sih ulang. Kau mau patah weh. Nah, makanya kalau bicara lino, makanya wajar orang tua itu orientasinya adalah industri. Nah pas sekolah anak-anak supaya bisa bekerja. Tapi hari ini alhamdulillah makuran mapakur. Sekarang orang tua itu gimana anaknya masuk sekolah tahfiz dulu. Nah, jadi itu kabar gembira. Harapan mudah-mudahan komelanga. Ini itu biasa namanya kedua-kedua salah. Dari kode gaga wadahna. Saya dulu pernah sampaikan itu di Batam Pak. Dunia malamnya luar biasa. Di awal-awal kami merintis itu, upoda meto itu sogie. Maka namanya maksiat dosa, karena kita yang orang baik-baik ini jarang tampil. Megangi tempat prostitusi nah onra pakapalai. Megangi onra prostitusi onranda lonte mau dan pamarai. Megangi onranda lonte nama sigi. Peko cara. Jadi kalau mau menghilangkan itu gampang. Buat sekolah, buat masjid, aktifkan pengajian. Makanya Batam itu termasuk yang paling aktif kajiannya di Indonesia. Setiap minggu Pak, itu kiai-kiai ustaz nasional itu ada saja itu. Jadi itu salah satu solusinya. Bagaimana supaya maksiat ini kampungnya Pak, narkomelo ki patabbe narkobai kolangai, Pak megai rumah-rumah tahfiz misalnya contohnya. Iya dede ita Pak, angkan apa munanna? Tinggal lipat dua Pak. Patu itu. Ada dampang sama raja. Jangan sampai habis uang kita untuk ngurus menara, untuk kubah masjid, sementara itu tidak terurus. Ini padahal dipakai jagi sekolah tadi. Itulah yang saya doktrikan di orang-orang di Batam itu Pak. Nggak usah bagus-bagus fisiknya. Yang penting ustaz ini, guru ini, kita servis dengan baik. Kumakanja nih, dia kan lari guru kumakanja batita gaji. Itu dulu Pak di zaman para khulafaur rasyidin. Paling masempo gajinya ustaz, saya 20 juta. 20 dinar gajinya Pak. Jadi tanam apa guru? Coba kita dari sekolah ini. Nah, jadi ini cara untuk menghilangkan tadi, karena semakin kecil sumber energi positif ini, amin reti energi negatif. Itu nih. Dari kumate dede ite, boleh menre narkobai. Upanan makanja sekolah tadi ita, mega sekolah-sekolah rumah-rumah pak kapala, insya Allah lanyar yalenya itu narkoba. 2 minggu yang lalu saya diajak jumpa orang Aceh, toko Aceh di Batam. Iroko Batam Pak angkat Allah Kampung Aceh. Kampung Aceh itu terkenal dengan markas narkoba. Markas narkoba. Jadi dia tanya, jadi peku caranya saya kira-kira ya agak solusinya. Saya bilang, ini tuh sabana namanya narkoba. Pada dia apa sumpah aja, tidak ada fasilitasnya. Dia masih gina, dia kapal. Coba bangun. Akhirnya alhamdulillah dia bangun dan siap membuka rumah Al-Quran itu. Saya bilang kalau bisa buka pesantren di situ. Buka pesantren.
Namun dia ni ceramah itu pan narkoba. Lanyar ya lainnya itu narkoba itu. Dia perlu ceramah. Itu salah satu solusinya, Pak. Mudah-mudahan ya, harapan dan tantangan umat Islam di Indonesia ini mega mau pas sebenarnya tantangan tadi, Pak. Ya, cuma aja nak bicara politik tahu. Dia selesai itu kau bicara politik tahu. Ajak nak bicara ekonomi tahu. Nah, sebab ini Islam, agama ini besar bukan hanya gara-gara uang. Ajak kami tapi kira kada angka padoi na jadi deh tuh. Nah, yang penting pakan jaki generasi kita ini. Salah satu sistem pendidikan Islam itu adalah hafal Quran. Pamigai narko angka bola mati pak ko kampungi, dia naga penghunina, mati mana nih puna bolai, kap buah bani rumah tahfiz tuh. Itulah yang kita pakai di Batam. Kenapa cepat sekali menjamur rumah tahfiz? Setiap ada rumah wakaf, ada rumah wakaf. Napa iya dia kubukai, nareko dia tanggung guruna. Jadi saya itu setiap buka rumah tahfiz, pakan jagi lo mulai, taruh ya AC, harus ada AC aja. Dan coba cuma kapal ini maka pala aku mak kipas. Nah, taruh ya AC, taruh karpet, kemudian air, listrik, kali nama bajai, bulan anda ustaz, kali nama bajai. Baru kita buka, alhamdulillah, itu menjamur itu di Batam itu. Mudah-mudahan di Langga ini, nareko melo barakai kampungnya pak. Palisi memang itu. Mega kita bola kosong. Supaya amal lari toi apalannya ya bolai, Pak. Pencaji rumah tahfiz sih. Kalau bisa satu rumah 10 anak aja mana begal ada. Aja mana begal ada. Talima gi anak kau yang penting kan barakah deh siapa. Aja nak kemana menjadi misalnya kagak kurme kampung di rumah itu. Jadi setiap sudut itu ada rumah tahfiz. Kalau bisa. Insya Allah talumi tulangnya itu, talumi tahu tanggungnya itu sedih bola, jalannya itu, jalan. Nah, ini kalau mau ikut berkiprah ini Islam sekarang lagi gini pak. Ia salangi makukue sedang lepas landas mau naik, mau naik. Itu ciri-ciri udah ada, kemana ciri-cirinya akan naik. Ya, ketok palu aja ini. Pada Dajjal itu Dajjal ya pak. Nasangan regruta itu Dajjal angka ni kaderana tahun namanya dia kagak itu Dajjal. Kalau kita lihat kondisi kehidupan dunia hari ini termasuk virus vaksin itu, kalau kita lihat kondisi dunia hari ini itu angka mana nih ciri-ciri nah Dajjal koro pak tahun namanya dia kagak Dajjal namanya dia kagak ibarat kursi angka ni kaderana melu mani ijem kuro Dajjal tawang jadi nih. Begitu juga dengan umat Islam. Ini umat Islam pak. Sudah ini Muhammad Jabir aja udah sampai di sini kan. Latun iku me kampung. Latun iku me kampung pak. Artinya giroh semangat nasalangi makukui masya Allah. Mau tanri mana giroh pak? Tanri mana giroh? Pesantren ada di mana-mana. Rumah tahfiz ada di mana-mana. Nah, jadi mari kita mudah-mudahan Langga ini. Langga dari dulu sebut mapal Langga kan. Nah, kalau bisa orang luar yang masuk ke sini aja anak tersu. Ini kampot tadi pak masa gena pak, masa gena. Ini dede ini bisa sekali disulap jadi pesantren. Aja anak termasuk. Kalau bisa anak orang luar tuh masuk ke sini. Ini mega pak kepala tadi. Ya mega ubah Batam nasa pak. Terkenal kumai. Yang penting orang Sengkang, wadini bawa kok. Jadi mudah-mudahan teman-temanku malam ini hadir. Ini sedikit pencerahan buat kita semua. Mudah-mudahan menjadi pelajaran tentang harapan dan tantangan umat Islam hari ini. Jadi kesimpulannya, apa tantangan kita hari ini adalah saya karena aswaso sama Pak Guru. Jadi perspektif saya itu cara umat kita adalah pasti dari kacamata pendidikan. Jadi kalau yang bicara pasti kacamata pendidikan kusoroti. Kebetulan S3 saya memang pendidikan Islam. Pendidikan Islam. Jadi dari situ kita masuk. Dan memang dari dulu Islam itu bangkit dari pendidikan. Ini panjang sebenarnya kalau mau dibahas, tapi karena waktu juga udah batas kita, mudah-mudahan malam umur gimana majlis watak kale. Barakallahu fiikum minallahi musta'an wal istiqlal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.